wa likulli minhum sahabah wa qarabah wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila ruhi musannif kitab Riyadhus Shalihin al-Imam Yahya bin Sharaf an-Nawawi. Summa ila ruhi muassis Masjidil Barakah Asy-Syafi'iyah Kiai Haji Abdullah Syafi wa murabi arwahana Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi. Summa ila ruhi murabi ruhi wa jasadi al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun wa walid Bapak Yusuf bin Abdul Rashid. Annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah. Wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wal ifadah wal istifadah hatta tamassuki bi kitabillah wa sunnata rasulihi wa dilalata ala al-huda wa du'a ilal khair. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini masih kita membahas tentang hadis Riyadhus Shalihin di bab fil mubadarah ilal khairat. Ialah bersegera untuk melakukan kebaikan sampai di hadis yang ke-7 dari bab ini atau hadis yang ke-93 daripada kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa adama nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. An Zubair bin Adi qala ataina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu fasaqawna ilaihi ma nalqa minal hizaji faqala isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talaqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Zubair bin Adi. Zubair bin Adi ini banyak yang mengatakan bahwasanya beliau adalah seorang tabi'in. Ya, beliau adalah seorang tabi'in karena dilihat daripada nanti kalimat hadis yang akan kita baca. Zubair bin Adi qala, beliau berkata, ataina Anas ibn Malik, kami pernah mendatangi, ialah Sayyidina Zubair bin Adi ini berserta kawan-kawannya pernah mendatangi atau menjumpai Sayyidina Anas ibn Malik. Sebagaimana kita tahu hadirin, Sayyidina Anas ibn Malik, ya, beliau adalah salah seorang maula Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang khidmah pada Nabi Muhammad dari beliau sejak umur 10 tahun sampai umur beliau 6 tahun. Itu khidmah sama Nabi Muhammad, sehingga beliau didoakan oleh Rasulullah. Di antara doa Nabi Muhammad adalah Anas ibn Malik ini panjang umur. Maka sampai masa kepemimpinan Muawiyah ibn Abi Sufyan, ya, beliau pun alhamdulillah banyak di antara sahabat-sahabat yang meninggal dunia
akan tetapi beliau alhamdulillah panjang umur. Nah, ini kejadian di zaman kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana Zubair ibn Adi mendatangi Sayyidina Anas ibn Malik. Fasaqauna ilaihi, ya, fasaqauna ilaihi, Zubair ibn Adi dan para teman-temannya itu ngadu kepada Sayyidina Anas ibn Malik, manalqa minal hijaz, apa-apa yang didapati oleh seorang pemimpin pada saat itu yang bernama Hijaz. Jadi Hijaz ini hadirin diangkat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur, ya, sebagai gubernur pada saat itu yang bernama Hijaz bin Yusuf As-Saqafi. Hijaz bin Yusuf As-Saqafi ini walaupun dia seorang muslim, akan tetapi di saat kepemimpinan beliau banyak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh beliau yang merugikan daripada kaum muslimin. Ya, banyak kebijakan-kebijakan dari Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi di mana pada akhirnya merugikan kaum muslimin, bahkan banyak kezaliman-kezaliman yang dirasakan oleh kaum muslimin pada saat kepemimpinannya. Bahkan Hajjaj ibn Yusuf ini enggak segan-segan membunuh mereka-mereka yang menentang kebijakannya. Ya, padahal dia seorang muslim. Artinya hadirin, Islamfobia itu bukan hanya ada saat sekarang, zaman dulu pun ada, padahal orang muslim sendiri. Jadi orang muslim kagak demen ame syariat muslim bukan hanya ada pada saat sekarang. Jadi saat ke masa khalifahan, ya, sahabat pun banyak mereka-mereka yang anti Islam padahal di Islam. Di antaranya siapa? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Cuman ada satu jasa dia yang dikenang oleh para kaum muslimin. Apa jasanya? Jasanya ialah memberikan harokat untuk Al-Quran. Ya, memberikan harokat untuk Al-Quran. Jadi pada zaman dulu Al-Quran ini hadirin nggak kayak sekarang. Ya, Al-Quran itu nggak sekarang. Al-Quran zaman dulu hadirin itu yang pertama hurufnya kagak ada titiknya. Jadi maneba, maneta, manesa kita kagak tahu sebab bentuknya sama. Mane jim, mane ha, mane kha kita nggak tahu bentuknya sama. Ain, ghain kagak ada titiknya. Ya, akhirnya terjadilah perubahan-perubahan sampai di zaman Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi, beliau mencanangkan daripada harokat daripada Al-Quran. Ya, maka alhamdulillah kita sekarang mudah atau gampang untuk mempelajari Al-Quran. Nah, di antara kebijakan dia itu merugikan kaum muslimin. Jadi muslimin yang lain tuh merasa kezalimi dengan kepemimpinan beliau, sehingga kepemimpinan beliau itu kagak berlangsung lama karena banyak pertentangan, ya, yang akhirnya menurut riwayat, menurut cerita, beliau digantikan oleh Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Ya, di zaman kepemimpinan Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, di situ kebijakan-kebijakan luar biasa yang mengembangkan Islam. Terus ngadu nih Zubair ibn Adi kepada Sayyidina Anas ibn Malik tentang kezaliman, tentang kebijakan yang merugikan kaum muslimin yang disampaikan oleh Hajjaj ibn Yusuf. Faqala, maka Sayyidina Anas ibn Malik beliau mengatakan, isbiru, isbiru kata beliau, ya, sabarlah.
Sabarlah kalian, fa innahu la yati zamanun illa walladzi ba'dahu sarru minhu. Karena sesungguhnya, kata Sayyidina Anas bin Malik, akan datang zaman setelah kalian nanti, ya, zaman atau masa setelah kalian nanti, kecuali zaman tersebut akan lebih parah daripada kalian. Zaman tersebut akan lebih dahsyat lagi kezaliman para penguasa, walaupun penguasa tersebut adalah seorang muslim, ya, daripada sekarang, kata Sayyidina Anas bin Malik. Hatta talqa rabbakum, ya, maka demi zaman ke zaman akan begitu terus. Zaman sekarang mungkin kita ada merasa kezaliman, misalnya dari seorang pemimpin. Nanti masa yang akan datang kepemimpinan lebih zalim lagi. Hatta talqa rabbakum, sampai kalian meninggal dunia. Bahkan ada yang mengatakan hatta sa'ah, sampai hari kiamat. Ya, sami'tuhu min nabiyikum, kalimat ini aku dengarkan atau aku dapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Anas bin Malik. Artinya hadirin, di saat kita merasakan kezaliman, kebijakannya merugikan kita mungkin dari kepemerintahan kita, ya, di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain beliau memerintahkan kita sabar pun, kita harus ada perjuangan untuk merubah situasi. Bukan hanya sekedar kita pasrah, semen perjuangan, ya, untuk merubah situasi dan kondisi terhadap kezaliman tersebut, dengan catatan haram hukumnya kita menjatuhkan pemerintahan yang sah. Ya, nggak boleh kita menjatuhkan pemerintahan yang sah walaupun dia zalim. Akan tetapi apa tindakan kita? Ialah protes. Ya, kita protes gitu untuk merubah situasi dan kondisi. Itu usaha kita. Ketika proses tersebut ternyata enggak berhasil, baru dikatakan isbiru. Ya, isbiru, sabarlah kalian. Ternyata sabar ini diantara salah satu badiru ilal khairat. Ya, ialah kita apaan? Mengerjakan sesuatu yang baik. Selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an, badiru bil a'mali sab'an, hal tanzuruna illa faqran munsiyan aw ginna mutghiyan aw maradun mufsidan aw haraman mufnidan aw mautan mujhijan aw dajjal fasarun ghaibin yuntadhar awisa'ah wasa'atu adha wa ammar, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Hadis selanjutnya adalah hadis yang ketujuh dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali salihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk kita semuanya, ya, mengingatkan walaupun khitabnya kepada para sahabat, ya, omongannya kepada para sahabat, akan tetapi hakikatnya buat siapa? Buat kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Badiru bil a'mal sab'an, bersegeralah kalian, ya, bersegeralah kalian untuk mengerjakan sesuatu sebelum datangnya 7 perkara. Bersegeralah kalian untuk beramal soleh sebelum terjadinya kepada diri kalian 7 perkara. Yang pertama,
Hal tantaziruna ila faqran munsian? Hal tantaziruna ila faqran munsian? Apakah kalian akan beramal soleh tetapi kalian nunggu di saat kalian itu fakir? Di saat kalian fakir, ketika fakir tersebut menyebabkan kalian lalai. Apa maksudnya hadirin? Di saat kita ada rezeki, di saat kita masih mampu buat ibadah, buat sedekah misalnya, ya, jangan kita tahan-tahan rezeki kita. Jangan kita tahan-tahan kemampuan kita. Apakah nanti kita akan menunggu, ya, akan datangnya kefakiran kita sehingga membuat kita lalai dengan kefakiran tersebut. Contoh, rezeki yang ada di tangan kita khususnya, ya, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi rezeki tersebut nggak bakalan abadi sampai kita mati berada di tangan kita, ya. Bisa jadi suatu saat Allah kirimkan musibah untuk kita, Allah kirimkan ujian untuk kita sehingga lenyap semua rezeki kita. Kita kumpulin di rumah kita rezeki tersebut habis kebakaran misalnya. Kita kumpulin rezeki di rumah kita, maaf misalnya, apalagi sekarang ini musibah di mana-mana, gempa bumi, kebanjiran, habis harta kita. Ketika habis harta kita misalnya, sehingga kita nggak punya harta lagi, kita kembali fakir, kita kembali miskin. Ketika kita fakir, kita miskin, untuk menjalankan hidup kita, kita berusaha dari bawah lagi. Ketika kita berusaha dari bawah lagi, dari situ kita akan merasa lelah sehingga kita capek untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita menunggu hal-hal kayak begitu? Di saat kita kaya, jadi pengusaha, bisa jadi suatu saat usaha kita bangkrut, wallahu a'lam. Ya, di saat kita bangkrut kembali lagi dari nol. Di situ kita usaha untuk beribadah kepada Allah, kita udah ngerasa capek dengan usaha kita. Apakah kita nunggu di saat kita fakir baru kita sedekah? Apakah kita nunggu di saat kita fakir kita baru ibadah? Itu pertanyaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau ghinan mutghiyan, atau kita nunggu nanti kalau kita udah kaya sehingga ketika kita kaya kita melakukan kecurangan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ane mau kerja dulu, ane mau usaha dulu, ane mau cari dunia dulu. Di saat usaha ane udah cakep, duit ane banyak, harta ane udah banyak, baru di ane tenang ibadah. Pengen nunggu entuh. Kita gak tahu rezeki kita halal apa haram. Kita cari sebanyak-banyaknya, ternyata di situ ada hal yang subhat, ada hal yang haram. Demi Allah, harta kita yang haram, harta kita yang subhat itu menjadikan kita lalai buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan kita lalai, hati kita kotor, dan menahan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita nunggu kayak begitu, kata Rasulullah? Atau maradan mufsidan, atau kita nunggu sakit yang merusak semua tubuh kita. Di saat kita sehat, kita lupa sama Allah. Nanti di saat kita sakit, di saat kita pengen ibadah, kita lihat teman-teman kita yang sehat, teman-teman yang kita yang kuat, dia bisa ke masjid, dia bisa ngaji, dia bisa aktivitas kemana aja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sakit, gak bisa ngapa-ngapain. Apa kita nunggu kayak begitu? Apa kita nunggu kayak begitu? Di saat kaki kita lagi kuat,
kita ogah ke masjid. Di saat kaki kita kuat, kita ogah ke majlis taklim. Apa kita nunggu lumpuh? Di saat mata kita masih bisa baca Al-Quran, ya, di saat mata kita masih bisa melihat orang-orang alim, orang-orang soleh, kemana aja kita? Apakah kita mau nunggu sampai mata kita udah rabun baru kita mau ngaji, baru kita mau baca Quran? Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, au haraman mufnidan, atau kita mau nunggu tua. Kata Rasulullah, untuk berbuat baik atau kita mau nunggu tua. Mufnidan, di mana di saat kita tua jangan lagi pengen ibadah, ngomong aja kita kadang-kadang udah apa namanya, udah serba salah. Ngomongnya kita udah, maaf ya, kalau udah tua tuh maaf ya, kadang-kadang kan acak-acakan kalau ngomong. Kalau kita udah pikun nih hadirin, terkadang omongan kita kagak sesuai sama kejadian. Apa kita nunggu? Kita udah susah buat ngomong, kalau ngomong kita salah mulu. Kita nunggu kayak begitu. Au mautan mujhizan, atau kita nunggu mati. Kita pengen ibadah, apa kita nunggu mati? Ya, kita mau sedekah, apa kita nunggu mati? Mujhizan, di mana mati tersebut akan memutuskan semua kenikmatan, akan memutuskan semua apa yang kita punya. Apa kita nunggu kayak begitu? Au dajjal, atau kita nunggu bakal datangnya Dajjal, kata Rasulullah, ya, atau kita nunggu bakal datangnya Dajjal, artinya mau dekat-dekat kiamat. Fasyarrun ghaibin yuntazar, di mana Dajjal tersebut, kalau kita berada atau hidup di zaman Dajjal, itu zaman yang paling rusak. Kita susah untuk berbuat kebaikan itu nanti di zaman apabila datangnya Dajjal. Sesuatu yang ditunggu, yang gaib, tetapi akan terjadi. Nanti ini Dajjal nih hadirin, menurut riwayat, ya, kalau seandainya dia melewati suatu apa itu namanya tempat, suatu kota, suatu kampung, maka kampung tersebut bakalan hancur. Ya, yang tadinya kampung misalnya apa namanya subur dengan pohonan-pohonan, banyak buah-buahan, Dajjal lewat aja jadi tandus. Dajjal ngelewatin sungai yang deres airnya, dilewatin sama dia jadi kering. Ya, dan kagak ada lagi kejayaan Islam pada saat itu, yang artinya kita buat ibadah susah. Ya, kita buat ibadah susah karena pasukan-pasukan Dajjal bakal menghampiri kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghabisi kita. Wa iyadzubillahi min dzalik. Apa kita nunggu bakal turunnya Dajjal, kata Rasulullah. Ya, ini kalimat ini hadirin, Rasulullah ngomong kayak begitu nih, artinya apa ya? Udah banyak kekhawatiran Rasulullah karena kelalaian manusia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Awisa'ah wa sa'atu adaha wa ammar, atau kalian ya menunggu datangnya sa'ah datangnya hari kiamat, di mana hari kiamat tersebut ya akan jauh lebih pahit lagi. Ya, akan jauh lebih pahit lagi. Artinya hadirin, dari ketujuh hal ini yang Nabi SAW sebutkan untuk kita, intinya ialah jangan kita tunda untuk berbuat baik. Ya,
jangan kita tunda untuk melakukan suatu kebaikan, baik itu ibadah kepada Allah, kebaikan kita, hubungan kebaikan kita kepada Allah, ataupun hubungan kebaikan kita kepada manusia. Jangan kita musuh-musuhan sampai kita mati. Musuhan ame saudara sampai kita mati, tetap kita musuhan. Jangan kita tunggu kayak begitu, kata Rasulullah. Kalau kita hanya melihat kesalahan orang, ya, yang kita lihat kesalahan orang aja. Ini orang dulu pernah berbuat dolim nih sama gue, seumur hidup gue gak bakalan maafin dia, demi Allah kagak bakal nginjek lagi rumahnya. Sampai kita mati kayak begitu, khawatir mati kita su'ul khatimah. Kenapa? Karena punya kedendaman sama seorang muslim, apalagi sama saudara kita, sama saudara kandung kita. Na'udzubillahi min dzalik. Sering udah aneh bahas tentang bersihin hati kita. Jangan kita suudzon sama orang lain. Jangan kita suudzon sama orang. Ketika suudzon tersebut terus bersemayam nih di hati kita nih hadirin, kita segen, males bawaannya untuk berbuat baik. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala gerakin hati kita untuk selalu bersegera melakukan kebaikan-kebaikan, dan semoga Allah berikan pintu hidayah dan taufik di hati kita. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah bi karamatil Fatihah wa bihaqqi Fatimata wa abiha. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar wastur uyubana ya Sattar waqti jami'i hajatana ya Gadi ya Guli hajah dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.